فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah sekalian, jemaah dan juga ummahat, para aba dan ummahat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Telah lampau pembahasan kita mengenai bagaimana umat ini disebutkan oleh Rasulullah SAW akan meniru orang-orang kafir dari kalangan al-Yahud, Yahudi dan juga Nasrani. Itu adalah keniscayaan yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, bahkan mengekornya banyak dari umat ini kepada mereka sampai tahap yang mustahil di benak insan. Itu hal-hal yang ajaib. Hal-hal yang ajaib. Sampai dalam riwayat lain disebutkan hingga pun ada seorang yang kafir kepada Allah, kemudian dia memperkosa ibunya sendiri, itu pun bisa ada di tengah umat ini. Saking kebangetannya meniru orang-orang kafir. Ya, saking kebangetannya. Dan itu memang musibah. Itu memang musibah. Tetapi bentuk penyerupaan terhadap orang kafir itu ada beragam derajat. Tidak semuanya sama dan satu derajat. Ada yang tahap ringan, ada yang tahap menengah, dan ada yang tahap keterlaluan sampai menjurus kepada jelas-jelas kekufuran atau hal yang di luar logika manusia. Jemaah sekalian, kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitab Al-Wasiyah As-Sughra. Kata beliau rahimahullah, wa hadha amrun qad yasri fil muntasibina ila ad-dini min al-khassah. Perkara ini yaitu mengikuti trek Yahudi dan Nasrani kadang-kadang terjadi nyata dan terrealisir pada orang-orang yang ternisbatkan pada agama dari kalangan orang-orang khusus. Jadi ada namanya khas. Khas itu orang khusus. Yang dimaksud khas ini adalah ulama atau orang-orang yang dianggap khusus dari kalangan masyarakat, tokoh-tokoh. Makanya di tradisi kita, di uruf kita
kiai itu ada dua model, kiai umum dan kiai khas. Ya, kiai umum dan kiai khas. Kiai umum itu ya kiai-kiai biasa, pengajar agama, atau kiai-kiai kampung yang ya mungkin derajatnya umum. Tapi ada juga di tradisi kita namanya kiai khas. Kiai khas ini biasanya makomnya beda, baik dari segi pakaian berbeda, lebih mewah, dan juga dari segi pangkat, baik di pemerintahan maupun di tinjauan masyarakat atau ormas beda. Ini kiai khas namanya. Tapi ini tidak berlaku dalam Islam. Ya, dalam Islam tidak berlaku. Dalam Islam yang dipilih bukan am atau khas dari kiai, tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum." Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat kalian dari segi apa? Dari segi bentuk kalian atau dari segi harta kalian. Kalau misalnya bentuknya bagus, pakaiannya mewah, dan memiliki kendaraan yang membuat jemaah berdecak kagum misalnya, atau memiliki harta yang berlebih, maka ini tidak Allah Ta'ala pandang secara zat. Malah justru dikhawatirkan hal-hal seperti ini menjadi fitnah dan menjadi bala untuk akhirat orang ini. Melainkan Allah Ta'ala melihat, walakin yanzur ila qulubikum, hati-hati kalian, wa a'malikum, dan amalan-amalan kalian. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apalah arti dari penampilan, bentuk tubuh, dan juga kuantiti harta yang begitu tinggi, sementara kalbunya rusak atau amalannya tidak diterima? Maka apa arti dari itu semua? Itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang muntasibina ila din, orang yang ternisbatkan kepada agama, baik dia memang ditinjau oleh masyarakat sebagai keluarga agamis, atau memang orang yang sudah belajar agama, itu tidak serta-merta lulus dan lolos dari perangkap menyerupai orang-orang kafir. Dan perlu diketahui jemaah sekalian, menyerupai orang-orang kafir itu bukan cuma di masalah uniform atau seragam, baju, celana, dan pakaian, aksesoris. Tidak mesti itu. Karena bentuk penyerupaan terhadap orang-orang kafir itu bisa dari tiga sisi. Imma dari segi aqidah atau keyakinan, imma dari segi ibadah, tata cara ibadah, atau imma dari segi perilaku, masuk ke dalam perilaku, cara berpakaian. Jadi menyerupai orang kafir itu bisa dari tiga sisi besar. Yang pertama apa jemaah? Yang pertama apa? Akidah atau keyakinan. Ya. Maka kalau misalnya ada seorang dari kita masih meyakini pemahaman animisme, dinamisme, bahwa saya batu-batu akik itu ada penunggunya, atau memiliki kesaktian dan tuah tertentu, maka ini berarti ada penyerupaan terhadap orang-orang purbakala zaman dulu. Bahkan dari zaman Fir'aun mungkin sudah ada keyakinan seperti itu. Ya. Maka ini merupakan bentuk penyerupaan terhadap orang kafir dari segi apa? Aqidah atau keyakinan. Ya. Meyakini bahwasanya pocong gentayangan misalnya. Ini juga merupakan bentuk penyerupaan terhadap orang-orang kafir dari segi apa? Aqidah. Karena di Islam tidak ada kayak gitu. Tapi ada saat pocong, ya pocong ada. Tapi pocong ini tipuan. Dan tipuan dari syaitan dan ujian dari Allah. Teguh enggak pendirian akidahnya? Karena kemudian sebagian orang, ntar kalau misalnya tidak dibuka tali pocongnya, ntar gentayangan dia. Mana bisa gentayangan? Gini loh, kita aja yang masih hidup ya, masih kuat, ada tenaga, bisa nafas dan bisa ngangkat barang. Kalau kita dikubur, bisa nggak kita keluar dari kubur? Nggak bisa.
Lah ini pocong lebih-lebih, dia udah mati, napas nggak bisa. Gimana cara keluarnya? Minta bantuan petugas? Nggak bisa. Apalagi pocongnya pocong COVID pula, mana bisa? Kan udah dilakban itu, nggak bisa kelas. Mau pikir dengan logika, jangan mundur logikanya. Itu yang pertama. Kemudian penyerupaan terhadap orang-orang kafir dari segi amalan ritual, amaliyah ritual. Dan ini banyak sekali. Banyak sekali. Jemaah sekalian. Dari seluruh agama. Cuma agama Islam yang hanya mengiramakan di Al-Qur'annya saja, di kitab sucinya saja. Dan Rasulullah SAW tidak berdakwah melalui lagu. Tetapi agama lain, mereka justru lebih dominan dakwah dan syiar mereka melalui nada dan lagu di luar kitab suci mereka. Bisa dipahami maksud saya, jemaah. Maka siapapun yang lebih fokus dan konsentrasi pada nada-nada lagu walaupun dibalut dengan nilai religi, ya, itu mesti untuk Al-Qur'annya kurang. Umumnya gitu. Sekarang tanya ke penyanyi-penyanyi qasidahan. Dari emak-emak yang suka nyanyi qasidahan tuh. Ya, Bu, biasa rajin ngaji nggak di rumah sendiri? Yakin jarang. Kenapa? Karena sudah teralihkan dengan lagu, walaupun dibalut dengan sisi religi. Sekarang bayangkan kalau Rasulullah SAW kemudian berdakwah kepada kalangan Quraisy dengan nada dan dakwah, enggak kebayang. Sahabat misalnya, enggak, mereka orang paling takut sama Allah Ta'ala, tapi mereka enggak pakai seperti itu. Lalu metode siapa sih yang dipakai? Metodenya orang-orang Nasrani. Sekarang lihat ketika orang-orang Nasrani di gereja mereka mendendangkan lagu tidak? Iya. Lalu bukankah sebagian dari kita mengikuti itu? Saya enggak mengatakan kita ini banyak yang kafir, enggak. Cuman serupa kok tracknya. Banyak lebih fokus ke lagu dibandingkan Al-Quran. Kadang giliran baca Al-Quran harus pamer, enggak mau baca sendiri. Giliran lagu lebih semangat. Nah, ini kesalahan. Bahkan ada sebagian kiai yang justru ketika baca Quran compang-camping bacaannya, amburadul dan bikin geleng-geleng kepala. Tetapi ketika mendendangkan selawatan dengan nada beragam nada langgam, itu paling fasih. Ini bukan berarti selawat jelek. Tapi ketika selawat itu dijadikan sebagai ajang lagu dan musik, maka ini yang menyimpang. Dan ini seperti orang-orang Nasrani. Tidakkah di zaman Nabi SAW sudah ada musik? Sudah ada. Di zaman ini sudah ada. Tapi apakah kemudian ketika kita sahabat Abu Musa al-Asy'ari, Abu Hurairah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka mendendangkan dengan timpringan selawatan dia kepada Nabi SAW? Tidak. Siapa yang memprakarsai itu? Wallahu a'lam. Enggak tahu kok bisa dalam Islam seperti itu. Tidak ada dalam Islam, tapi di antara kaum muslimin ada yang melakukannya. Maka ini bentuk apa? Penyerupaan terhadap orang-orang Nasrani dalam masalah ini. Maka udahlah, hindari yang seperti itu. Zikir pagi petang, jemaah sekalian. Zikir pagi petang. Ya, seandainya itu baik, coba zikir pagi petang jemaah, atau zikir setelah sholat. Zikir setelah sholat. Astaghfirullah, kemudian bareng-bareng dan ada ketimpringannya. Ayo, ba'da sholat. Berani enggak? Kalau kita katakan bahwasanya nasyid dengan ketimpringan seperti itu benar dalam Islam, ayo sok silakan, berani enggak? Ayo bawa rebana dan kincringannya. Habis sholat di Al-Muhajirin ini, silahkan lakukan itu setelah sholat. Silahkan lakukan berjemaah. Coba, bisa dicoba Pak. Jangan diingkari, karena ini katanya baik. Baik enggak? Kalau baik, lakukan sekarang. Kalau enggak baik, kenapa enggak dilakukan? Setelah sholat. Astaghfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam. Ayo silakan. Yang mengatakan itu baik, lakukan kalau emang itu baik. Yang mengatakan itu bid'ah, ya udah benar kan itu bid'ah, ya itu bid'ah.
Ada penyerupaan dengan orang-orang kafir. Belum lagi perayaan ulang tahunnya dan seterusnya. Enggak, saya nggak pernah ngerayain ulang tahun. Itu seru. Saya nggak mau model gaya barat pakai lilin gitu. Enggak. Tapi merayakan ulang tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo. Ada penyerupaan? Ada penyerupaan. Ulang tahun Jesus Christ kata mereka. Ulang tahun kapan? 25 Desember. Sekarang kita kapan? Ulang tahun Nabi SAW 12 Rabiul Awal. Maka fikirkan di sini ada tasyabuh bil kuffar. Penyerupaan terhadap orang-orang kafir. Wah, Ustaz mengkafirkan? Enggak, kita enggak mengkafirkan, tapi kita menghubungkan di sini ada keserupaan. Enggak pernah dalam Islam ada syariat seperti itu. Enggak pernah. Kok bisa kemudian diada-adakan? Itu bentuk penyerupaan. Tapi Ustaz itu kan kiai, Ustaz kita yang nyuruh. Nah, inilah yang dimaksud. Kadang-kadang orang yang ternisbatkan pada agama dari orang-orang khusus dan tokoh-tokoh tertentu, mereka malah ada penyerupaan terhadap orang kafir, bahkan menyeru kepadanya. Tapi Ustaz, kita bukan siapa-siapa, kita bukan ustaz, kita bukan kiai, kita bukan ulama. Iya. Tetapi yang kita ikuti adalah apa jemaah? Dalil. Kalau tidak ada dalil dalam ibadah ini, udah tawakuf, diam, nggak usah ikutan, udah. Ambil selamat aja daripada nanti diminta pertanggungjawabannya di hari akhir. Kemudian juga bentuk tasyabbuh bil kuffar, menyerupai orang kafir dari segi apa? Dari segi attitude atau akhlak. Dari segi akhlak. Masuk ke dalam akhlak ini sikap, masuk ke dalam akhlak ini pakaian, gaya, style dan seterusnya. Bukankah sebagian anak muda kita ada yang kemudian ngebolongin apa namanya, cuping, ini namanya apa sih namanya ya? Ya, ditindik dan seterusnya. Dari mana itu budaya? Dari orang kafir. Ini masalah akhlak, bukan masalah akhlak. Sebagian dari kaum muslimin sengaja tatoan. Mengikuti siapa sobat tatoan? Orang-orang kafir. Apakah dalam Islam ada tatoan? Enggak boleh. Bahkan Nabi SAW menyatakan bahwasanya al-wasim wal-wasimah, laki-laki yang bertato dan perempuan yang bertato dilaknat sampai dia taubat. Nah, ini bentuk penyerupaan cuma, ya. Dan yang mengkhawatirkan adalah jika orang-orang yang ternisbatkan kepada agama terjerumus ke dalamnya, karena mereka akan diikuti oleh jemaahnya. Kama qala ghairu wahidin minas salafi minhum Ibnu Uyainah, fa inna katsiran min ahwalil yahudi qad ibtala bihi ba'dul muntasibina ilal ilm. Banyak sekali kondisi-kondisi keyahudian atau gayanya orang Yahudi justru menjadi atau menimpa sebagian orang yang ternisbatkan kepada ilmu. Sikap, attitude, dan metodologi orang Yahudi justru dijiplak oleh sebagian yang ternisbatkan kepada ilmu. Ya. Sebagian yang ternisbatkan pada ilmu. Kemudian kata beliau, wa katsiran min ahwalin nasara qad ibtala bihi ba'dul muntasibina ila din. Dan sebagian dari kondisi gayanya orang Nasrani itu justru dijiplak oleh sebagian orang yang ternisbatkan pada agama. Lihat di sini ada dua pihak. Ada Yahudi, ada Nasrani. Kemudian dua pihak lainnya dari kalangan kaum muslimin, yaitu orang yang ternisbatkan kepada ilmu, dan yang kedua orang yang ternisbatkan kepada agama, yaitu amalan, beramal. Ya, jadi ada Yahudi, ada Nasrani. Dan dalam Islam ada orang yang ternisbatkan kepada ilmu, ada orang yang ternisbatkan kepada agama, yaitu rajin beramal, orang alim, orang saleh, rajin giat beramal. Nah, tapi nggak punya ilmu gitu. Ini kan ada orang seperti ini. Nah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, banyak dari kondisi keyahudian dan karakter Yahudi justru menimpa orang-orang yang ternisbatkan pada ilmu. Dari segi apa? Dari segi al-maghdubi alaihim,
Yang dimurkai yaitu orang-orang Yahudi dimurkai karena apa? Karena mereka punya ilmu tapi tidak diamalkan. Maka betapa banyaknya orang-orang yang ternisbatkan pada ilmu cuman buat koleksi, tidak diamalkan. Mengucapkan sesuatu, memberikan tausiah, mau'izah dan nasihat, tapi dia justru menjadi orang yang paling pertama melanggar ucapannya sendiri. Maka ini ada keserupaan terhadap orang-orang Yahudi. Gitu. Ya biasanya orang yang terisbat pada ilmu kayak gini. Iya. Ya. Kayak gimana contohnya? Banyak. Dan ini menjadi aib sebenarnya. Di antaranya kalau misalnya khutbah Jumat mengatakan kan dalam sunnah Nabi, kalau Nabi SAW khutbah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu dan seterusnya. Kemudian di akhir khutbah hajahnya di awal-awal itu fa inna khairal kalami kalamullah. Terus kemudian ada wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Mengatakan seperti itu di khutbah Jumat, setiap kebid'ahan itu sesat dan setiap sesat tempatnya neraka. Tapi kemudian malah apa? Malah menjadi orang yang memprakarsai kebid'ahan. Jadi antara khutbahnya dengan kelakuannya terhadap agama ini ya saling mendustakan, kontradiktif ya. Dalam khutbahnya kebid'ahan itu sesat dalam bahasa Arab ya, awam nggak tahu. Orang awam yang penting bahasa Arab ngaji dia gitu kan. Tapi dalam prakteknya kemudian malah justru memprakarsai kebid'ahan dan marah kalau nggak diundang di pesta kebid'ahan tersebut. Dan marah kalau ditanya sama jemaah, Ustaz, apa dalilnya perayaan ini? Marah dia. Marah. Kamu nih, ngapa nanya saya ke dalil-dalil? Ngapa nanya ke saya dalil-dalil? Ini berarti antara materi dengan praktek berlawanan. Maka ini yang disebut apa? Ilmunya ada, ucapannya benar, tapi perbuatannya mendustakan ilmunya sendiri. Begitu jemaah sekalian. Itu diantara contoh. Kadang juga misalnya kita, jemaah sekalian rahimakumullah, ayo kita sedekah, ayo kita bermurah hati pada kaum muslimin. Tapi ternyata dai ini justru orang yang paling bakhil sekecamatan. Maunya dikasih dan gak pernah mau ngasih. Iya. Berharap diberi, tak pernah memberi. Maka yang seperti ini apa? Sikapnya mendustai ilmunya sendiri. Ini karakter orang Yahudi. Karakternya orang Yahudi. Kemudian kata beliau, banyak dari kondisi orang Nasrani yang kemudian orang-orang yang ternisbatkan kepada agama kita ini, kepada amalan soleh, justru dapat musibah dengan keserupaan terhadap tracknya orang-orang Nasrani. Seperti apa? Ad-dhalin, yaitu sesat. Seperti apa orang yang sesat itu? Gini Pak, sampean ketika misalnya kita mau pergi ke suatu tempat, kita ada tujuan, ya. Tapi kita nggak punya Google Map, nggak ada sinyal karena nggak ada pulsa, ya. Kemudian nggak mau nanya sama orang yang ngerti, jalan aja, udah ikutin aja perasaan kita. Akhirnya nyasar, kemudian nggak mau nanya, ikutin matahari aja, ikutin matahari. Kalau udah malam gimana? Ikutin bulan. Akhirnya kemudian nggak nyampe, kesesat. Tapi dia merasa pasti saya bakal nyampe. Ya yakin sih boleh, cuman jangan bahlul-bahlul amat. Nah ini seperti orang-orang Nasrani. Mereka itu pengen beramal, pengen sampai tujuan, yaitu surga. Tetapi nggak punya ilmunya. Udah gitu sotoy, nggak tahu, nggak mau sok tahu. Udah jalan-jalan aja, asal jadi yang penting beramal. Nah itu akhirnya apa? Akhirnya mereka bahlul dan mudah dibahlul-bahlulin. Masa Tuhannya 3 misalnya, kan gimana? Masa nyembah Tuhan yang kata mereka Tuhan yang disalib misalnya, gimana? Dan mudah sekali dibohongi. Makanya orang Yahudi banyak mengkadali orang-orang Nasrani. Dikadalin sampai sekarang. Ya. Orang Islam kenapa kok banyak juga dikadalin sama mereka?
karena ngikutin mereka. Coba kalau punya pendirian dengan Islamnya, tidak meniru dengan track mereka, kita tuh punya izzah. Makanya orang-orang Yahudi Nasrani nggak berani sama Rasulullah dan para sahabatnya. Kenapa? Karena punya prinsip dan nggak mau ikutin mereka. Gitu, nggak mau ikutin mereka. Nah, jadi orang-orang Nasrani kenapa mereka disebut dhalin? Mereka sesat kenapa? Mereka nggak punya ilmu, tapi yang penting amal dulu. Walaupun nggak pakai ilmu, yang penting baik dulu lah. Ya nggak bisa gitu. Islam tuh nggak gitu. Islam tuh perfect. Yaitu ilmu dulu, baru beramal. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yaitu illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman, dan iman itu nggak bisa dipunyai kecuali dengan ilmu. Ilmu dulu. Wa amilus shalihat, baru berikutnya apa? Beramal saleh. Baru kemudian berikutnya apa? Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling berwasiat, nasihat, dakwah. Dari dakwah itu step ketiga setelah amal, dan sebelumnya apa? Ilmu. Jangan dibalik. Dakwah dulu untuk beramal, baru nanti dapat ilmunya. Ya salah ini. Ini salah. Menyeru tapi nggak ngerti apa yang disuruh, ya repot. Ujungnya malah nyesatin orang nanti jadinya. Bikin orang makin tersesat. Nah, bagaimana bentuk penyerupaan terhadap orang-orang Nasrani? Yaitu bentuk penyerupaannya beramal tanpa ilmu. Ditanya dalilnya ngamuk-ngamuk, tapi ini sudah jadi akar, sudah berakar di masyarakat, Pak. Ini dari turun-temurun puluhan tahun kita melakukan tradisi ini. Itu gampang untuk menghancurkannya. Tanya aja, Pak, dalilnya apa? Udah hancur itu amal. Apa dalilnya? Gak ada dalilnya. Dalilnya tradisi. Yang gak bisa. Agama Islam ini bukan versi Jawa, bukan versi Betawi. Tapi agama Islam ini adalah versi Al-Quran dan As-Sunnah, dan bagaimana salaf kita memahaminya. Simple. As simple as that kalau kata orang Barat. Tapi kemudian susah diterapkan. Karena apa? Sudah pakem dengan kejahilan dan tradisi. Begitu jemaah sekalian. Maka barang siapa yang rajin beramal tapi dia itu beramal atas dasar kejahilan, ini banyak orang-orang yang ternisbatkan kepada amal soleh melakukan hal seperti ini. Yang penting amal dulu, yang penting wiritan dulu, baca kulhu 1000 kali, baca ayat kursi 1000 kali. Dilakukan sama dia. Dalilnya apa kok? Gitu. 1000 kali. Pernah ada kemudian baca ayat kursi 1000 kali. Benar ada seseorang kalau sampai mau sakti baca ayat kursi 1000 kali. Beneran diamalkan sama pemuda ini, tapi sambil merem. Ini kan apa? Mana kok penentuan 1000 ini jadi bisa sakti itu dari mana gitu loh? Kecuali dari dukun, ya. Maka setan pun senang dengan amalan yang tidak ada dasarnya seperti ini, tapi diyakini memiliki khasiat. Akhirnya dibaca itu 1000 kali sambil merem. Bener dibaca, dihitung betul-betul. Akhirnya 999, udah capek kan, udah ninggalin sholat jemaah berapa kali itu. Maka kemudian baca ini ke 1000, paling terakhir 1000. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Tiba-tiba dirinya benar-benar sakti terangkat. Dia kemudian mengambang ke atas. Kerasa itu jiwanya, peraganya itu ngambang ke atas, terus dia melek. Pas melek dia ngeliat di depannya kuntilanak. Kaget dia, langsung gubrak jatuh. Kuntilanaknya hilang. Dan kata dia kemudian, dan ini riwayatnya sahih. Riwayat ini dari salah satu panitia kajian, dan dia langsung oleh orang, jadi sanadnya nyambung Pak cerita ini Pak. Iya, sahih, valid. Insya Allah nggak dusta, beneran. Kalau antum percaya sama ana, ya. Dan kemudian setelah itu kata dia, setelah kejadian itu, ana selalu merasa ada yang mengawasi ana, ada yang menemani ana. Kalau apa-apa ada yang membisiki ana. Itu benefitnya kata dia, keuntungan. Itu setan. Itu setan itu. Tapi orang ini menganggapnya itu amalan yang valid, sahih. Inilah mirip dengan orang-orang Nasrani. Yang penting amal dulu, walaupun gak ada dalilnya. Tapi ternyata dapat keutamaan tersebut, syaitan yang suka. Karena syaitan lebih suka dengan orang-orang yang seperti ini dibandingkan orang berilmu. Iya, orang berilmu susah ditipu. Yang kayak ini gampang ditipu. Ya. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kama yabsuru dzalika atau yubsiru bidzalika man fahima dinal Islam alladhi ba'atsallahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam.
sebagaimana orang yang faham agama betul-betul sesuai dengan apa yang Allah utus Nabi dengannya, yaitu sesuai risalah Muhammadiyah, maka itu akan melihat jelas-jelas hal-hal seperti ini. Ini menyimpang dari segi keserupaannya dengan orang Yahudi karena berilmu tapi tidak beramal. Ngerti itu? Ini menyimpang karena keserupaannya dengan orang-orang Nasrani dengan cara apa? Tidak berilmu tapi kemudian amalin dulu. Ini. Ya, thumma nazzalahu ala ahwalin nas. Kemudian orang yang berilmu benar ini dia akan menghukumi manusia sesuai dengan keadaan mereka secara hakiki. Jadi jemaah sekalian, ini masalah yang dilihat oleh ahlul basirah, orang-orang yang betul-betul berilmu sesuai dengan bagaimana risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya kita supaya betul-betul mengilmui sesuai dengan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu kita berkiblat acuan kita ke Al-Qur'an dan juga sunnah, dan untuk memahaminya pemahaman orang-orang generasi yang terbaik, yaitu sahabat, tabi'in dan tabi'in. Dan ulama-ulama yang kita belajar pada mereka adalah ulama-ulama yang mengikuti para sahabat, tabi'in dan tabi'in dari segi pemahaman terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu. Karena kalau kita cuma pakai pemahaman sesuai tradisi lokal, Betawi beda sama Sunda. Sunda ada Sunda Empire. Betawi apa? Nggak tahu. Nanti sama Ambon beda lagi cuma. Sama Sulawesi beda lagi tradisinya dan seterusnya. Jadinya agama jadi mencak-mencak, jadi terpencar dan pecah belah. Berapa banyak suku di Indonesia? Bahkan Betawi sendiri itu beda. Ada Betawi Tanah Abang, ada Betawi ini, Betawi itu beda-beda nanti. Bahkan antar keluarga pun bisa beda. Keluarga ini pengennya agama ini kayak gini. Keluarga ini pengennya kayak ya Allah, kok kayak gitu? Ya udah, jadi hancur agama kita. Maka disatukan dengan apa? Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang terbaik dari kalangan salaf kita, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Wa idza kana al-amru kadzalik, kalau memang begitu kenyataannya, yaitu banyak orang ternisbatkan kepada ilmu, malah mirip orang Yahudi. Banyak orang yang ternisbatkan kepada amal soleh, malah mirip orang Nasrani. Kalau kayak gitu kenyataannya, faman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih. Sesuai dengan surat Al-An'am ayat ke-22 dan 125. Barang siapa yang Allah lapangkan dadanya untuk Islam, maka dia berada di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita ini kadang-kadang kalau misalnya dinasehati, dikasih tahu, dikoreksi kesalahan kita maupun kesalahan masyarakat kita, kadang kita mencak-mencak padahal udah jelas terpampang di depan kita dalil-dalil dan juga perkataan ulama. Marah kita. Berarti belum apa? Belum terjadi insyirahus sudur, yaitu insyirahus sadr, yaitu apa? Lapang dada belum. Lapang dada itu berarti kan harus menerima kenyataan dan kebenaran. Bukan hanya menerima kenyataan saja, tapi menerima kebenaran. Kadang nggak mau menerima kebenaran karena apa? Nggak, gimana ya? Ada kepentingan kadang-kadang. Nggak mau menerima kebenaran karena ada kepentingan. Itu siapa biasa kayak gitu? Orang Yahudi. Ya enggak? Orang Yahudi kayak gitu. Coba ketika di Madinah, Yahudi Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Nadir, banyak dari mereka tidak mau ikut Rasulullah SAW. Kenapa? Karena mereka tuh ada kepentingan dunia, pengen merengkuh dunia dengan ras dari mereka. Enggak dari orang Arab. Muhammad ini orang Arab. Kita malah pengen nyalain orang Arab, malah Nabi terakhir dari orang Arab. Maka karena nggak sesuai dengan kepentingan orang-orang Yahudi, mereka nggak mau ikut dengan Nabi Muhammad SAW. Walaupun mereka itu orang yang lebih kenal dibandingkan orang-orang Arab terhadap Nabi SAW. Orang-orang Arab ketika itu tuh mereka jahiliyah sebelumnya. Mereka adalah ummiyun, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, dan mereka tidak punya kitab suci samawi. Beda dengan orang Yahudi ketika itu, mereka memiliki kitab Taurat. Kebanyakan dari mereka bisa baca dan bisa nulis, artinya mereka punya ilmu, dan juga mereka punya ilmu warisan turun-temurun dari nabi-nabi sebelumnya, yaitu bahwasanya akan ada nanti nabi terakhir namanya Ahmad atau Muhammad. Dengan ciri-ciri, maka kata Allah, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum.
Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab, yaitu Yahudi Nasara, mereka, terutama orang Yahudi, mereka mengenal Muhammad seperti mengenal anak mereka sendiri. Berarti punya ilmu tidak? Punya ilmu. Tapi kenapa menolak Nabi Muhammad? Karena ada kepentingan. Kadang ini orang yang ternisbatkan kepada ilmu nggak menerima kebenaran. Kenapa? Kalau saya terima ini kebenaran dan saya amalkan, saya nggak diundang lagi nanti. Saya nggak dapat amplop lagi nanti. Saya nggak terkenal lagi nanti. Saya ditinggal jemaah lagi nanti, kepentingan. Atau nanti saya ditinggal, atau saya nggak bisa caleg lagi nanti. Saya nggak bisa, kepentingan duniawi. Jadi inilah lebih memihak kepada dunia dibandingkan akhirat, keselamatan akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi kalau seseorang sudah lapang dadanya untuk Islam, maka dia berada di atas cahaya dari Rabb-nya. Wa kana maitan fa ahyahu Allah wa ja'ala lahu nuran yamshi bihi fin nas. Maka kalau dia lapang dadanya, dulunya dia mait. Dulunya dia itu hatinya mati atau tidak punya ilmu. Fa ahyahu Allah, kemudian Allah Ta'ala hidupkan kalbunya. Wa ja'ala lahu nura, dan Allah berikan buat dia nur, yaitu cahaya, yamshi bihi finnas, dan dia berjalan dengan cahaya tersebut di antara manusia. Jemaah sekalian rahimakumullah, kalau misalnya kita itu benar, kita punya dalilnya sesuai dengan Al-Quran Sunnah, dan para salaf kita juga memahami seperti itu, sesuai dengan kita, sesuai dengan mereka, semua orang mencela. Bisa mencela? Iya, mereka mencela. Tapi dalam hati mereka terdalam, mereka meyakini ini orang sebenarnya benar. Ini ada benar ini orang nih. Cuman kok nggak sesuai gitu sama tradisi kita. Itu biasa gitu. Maka kalau kayak gini kata Allah Subhanahu Wa Taala, fala takhshawhum wakhshawni. Jangan kalian takut terhadap masyarakat itu. Jangan kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepada Allah. Karena cercaan orang itu sifatnya sementara. Tapi kalau Allah murka, gimana akhiratnya? Ayo. Orang mencerca itu sementara, di dunia aja. Itu pun belum tentu mereka lama mencelanya. Ntar juga capek atau dapat hidayah. Ya udah, kita jalan aja. Biiznillah, di atas nur cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada dalilnya lakukan. Kalau nggak ada dalilnya nggak usah lakukan. Selesai. Begitu jemaah sekalian. Ya. Kemudian la budda an yulahidha ahwal jahiliyati wa tariqal ummataini al-maghdubi alaihim waladdallin min al-yahudi wan nasara. Jadi seorang yang di atas cahaya, di atas bimbingan, dengan bimbingan dari Allah, dia harus memperhatikan betul-betul kondisi-kondisi jahiliyah satu, dan tata cara beragamanya dua umat yang dimurkai dan sesat, yaitu Yahudi dan Nasara. Harus juga kita mempelajari apa namanya masail jahiliyah. Kondisi-kondisi dan permasalahan orang-orang jahil itu kayak gimana sih, track hidup mereka kayak gimana. Animisme, dinamisme itu produk jahiliyah, jemaah. Kesyirikan itu produk jahiliyah. Nah, kemudian kita juga perlu mempelajari tracknya orang-orang yang dimurkai dan sesat, yaitu Yahudi dan Nasara. Dan Al-Quran ini bertaburan itu track-track mereka. Kalau di surat-surat Makkiyah itu rata-rata banyak menyebutkan jeleknya orang-orang jahiliyah dengan kesyirikan mereka. Kalau di surat-surat Madaniyah menyebutkan bagaimana kemunafikan dan pembangkangan orang Yahudi dan juga kebodohan orang Nasrani. Itu Al-Quran penuh dengan itu. Maka kita pelajari, harus kita mempelajari. Araftu syarr la li syarr, kata sebagian salaf. Aku mengetahui keburukan bukan untuk mengamalkan keburukan itu, lakin litawaqqi'anhu, yaitu supaya aku bisa menghindari keburukan itu. Kalau kita tidak tahu trek mana yang macet, kita bakal kena macet. Tapi kalau kita udah tahu di Google Map ini merah nih, malah hitam malah bahkan, kita bisa menghindarinya. Ya begitu jemaah sekalian rahimakumullah. Pahit kadang-kadang. Sebagai kita ngeliat Google Map kadang-kadang pahit, Pak. Waduh, pada macet nih. Lewat jalan tikus dah. Pahit di awal, tapi alhamdulillah lebih lega di akhir insyaallah. Kemudian fayara annahu qad ibtala bi ba'd dzalik, maka mungkin orang yang kemudian dia berjalan di atas dalil, dia melihat dirinya, wah ternyata saya di masa lampau telah terkena musibah menyerupai orang-orang jahiliyah atau menyerupai Yahudi atau Nasara dalam beberapa hal.
Baik, mungkin untuk materi kita cukup sampai situ jemaah sekalian. Sebenarnya ini tadi azan atau gimana, Pak? Baik, mungkin ada yang mau bertanya terlebih dahulu, dipersilahkan jemaah. Materi kita cukup sampai sini. Ibu-ibu atau bapak-bapak? Yang penting tanya dulu aja 1 menit, habis itu nggak tahu dijawab apa enggak nanti. Ada pertanyaan, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya masalah kondangan, Ustaz. Kondangan. Iya. Seperti apakah kondangan dalam Islam? Kondangan pernikahan atau? Iya, Oh ya. pernikahan. Ya. Karena sering sekali ya saya dengar ada orang yang mengeluh ketika dia kondangan ngasih sekian dan pada saat dia hajatan orang tersebut nggak balikin dengan setimpal gitu dan perlukah kita harus Islam seperti ini? Ya, baik. Nanti ini insyaallah dijawab habis azan insyaallah. Baik. Berkaitan pertanyaan tadi yaitu tentang kondangan ya. Di antara tradisi kita undangan itu memberi apa ya? Amplop atau souvenir apa? Kado ya, kado. Dan kemudian tradisinya dinamakan nama pemberinya atau nama keluarga pemberi. Apakah itu boleh, baik atau tidak baik? Pertama sebelum ke itunya, pertama kita harus punya prinsip yang bagaimana Allah Ta'ala mengarahkan kita dalam masalah sedekah atau memberi. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami ini memberi makan kepada kalian, kami tidak menginginkan dari kalian 2 hal. Bukan 2 hal yang kami inginkan dari kalian. Bukan 2 hal ini tujuan kami, yaitu jaza, balasan ataupun syukur. Ya, syukur yaitu apa? Ucapan terima kasih atau rasa syukur. Bukan itu yang tujuan kami dalam memberi. Ya. Maka para ulama beristinbat dari ayat ini bahwasanya jika seseorang ingin ikhlas sedekah, maka janganlah dia mengharapkan 2 hal tersebut. Jika diberi ke feedback timbal balik, alhamdulillah. Jika tidak, jangan menggerutu. Jika diucapkan kepadanya rasa terima kasih, alhamdulillah. Jika tidak, terimalah. Itulah. Jadi ya udah, ngasih aja. Cuma kemudian terlampir di tradisi kita ya jemaah. Dan ini saya pikir tradisi kita kayak gini ya. Enggak tahu luar negeri seperti Kamerun kayak gimana, enggak tahu. Kalau kondangan atau hajatan itu kita semi wajib ngasih amplop atau minimal apalah gitu yang kita beri ke pengantin tersebut. Dan merupakan sesuatu yang sunnah muakkadah bagi kita untuk menuliskannya. Apa hukumnya? Konklusinya hukumnya diperbolehkan seperti itu, bahkan kadang-kadang sebaiknya begitu. Bukan karena kita ingin melanggar ayat yang tadi kita sebutkan, bukan. Tetapi demi menghindari madarat yang lebih besar. Ya, demi menghindari madarat yang lebih besar, yaitu suudzonnya orang kepada kita. Faham di sini? Gitu ya? Jadi ikhlas harus tetap, insyaallah ikhlasnya tetap terjalin insyaallah di hati. Tapi hindarilah madarat orang jadi husnudzon sama kita. Karena dengan tidak mengorbitkan nama kita di amplop tersebut, maka pihak keluarga itu kan nanti akan apa? Mempertanyakan, ini kemana nih? Padahal keluarga itu teman, nggak ada namanya terlampir. Wah, ntar kan jadi orang kan jadi apa? Suudzon, kemudian bakal dendam dia. Terawas lo, anak lo nikah
nggak bakal gue datang, nah gitu, nggak bakal gue kasih. Jadi bukan masalah kita nggak ikhlas di sini, ya Pak ya. Ikhlas tetap harus ada. Tapi demi menghindari mafsadat dan madarat keburukan yang lebih besar, tulis dulu tulisannya. Ya, jangan cuma ditulis Pak, diisi pakai duit. Ya. Ditulis terus nggak ada duitnya malah lebih suudzon lagi dia. Begitu, ya. Iya kesel, wah kurang ajar nih, mempermainkan kita nih. Amplop kosong lagi. Nggak apa-apa 50.000 nggak apa-apa, ada isinya, tapi disesuaikan dengan kadar kemampuan kita gitu Pak. Gitu ya, seperti itu. Jadi hindari karena kalau misalnya kita saya pengen ikhlas lillahi ta'ala, ikhlas mungkin terwujud, tapi suudzonnya mereka dan mafsadat itu terwujud juga. Jadi udahlah, cari yang keburukannya lebih ringan. Bisa dipahami Pak sini. Seperti itu. Dan kita nggak bisa menghindari hal-hal seperti ini jemaah. Sekarang gimana cara menghindarinya? Ikhlas gitu, kita nggak pakai, udah saya amplopin tapi saya nggak pakai nama biar ikhlas, lock gitu. Ya, kan ada panitia ngecek tuh, khusus dari keluarga biasanya emaknya tuh, ya, ini mana nih si Paul? Dia nggak ngasih, wah kurang ajar nih anak nih. Terus kemudian antum klarifikasi lewat WhatsApp, Bu maaf Bu, itu saya ngasih, cuman saya nggak tulis namanya biar ikhlas. Lalu sendiri ngomong sekarang, gitu kan? Iya kan, sama aja kan? Ya udah tulis aja biar maslahatnya tercapai. Gimana Pak? Seperti itu kan ya? Seperti itu. Tulis aja, ngomong. Tapi tetap ya ikhlasan, dan jangan mengharapkan timbal balik dari mereka kelak kalau kita punya hajatan. Enggak, jangan harapin itu. Ini saya nulis supaya tidak disuudzonin, udah gitu doang. Bukan karena saya mengharapkan apa? Nanti dibalas sama mereka. Kadang ibu-ibu gitu, tulis. Ntar kok kita punya hajatan dia nggak datang loh. Ya jangan mikir gitu. Udah, ya kita tulis aja, ngasih aja. Tapi tidak untuk mencari balasan kebaikan atau rasa terima kasih mereka. Begitu, ya begitu Pak. Silakan tulis. Kecuali kalau misalnya tradisi kita udah nggak kayak gitu, atau kita kenal nih keluarga nih, insya Allah dia bukan orang yang ngecek amplop satu-satu dan dicek nama-namanya. Kalau kita tahu kayak gitu, nggak usah tulis. Begitu, ya Pak. Silakan Bu. Tadi pertanyaannya mulai mudah. Kebetulan tradisi keluarga kami dari tingkat kakek, nenek nggak pernah mendidik kami seperti itu. Alhamdulillah. Bahwa kita ada orang berusaha itu saya nggak terbayang usaha gitu. Jadi ya kalau dia berusaha kan dosanya bukan kita. Gimana Pak? Kalau dia berusaha, kita datang undangan dia kan dosa mereka. Iya. Kita kan nggak terpikirkan seperti itu. Harus dipikirkan Pak, karena kita menjadi penyebabnya. Jadi kita netralisir aja supaya nggak sampai seperti itu. Berarti kita membiasakan suatu hal yang tidak baik. Iya. Undangan itu harus ada feedback. Iya. Dasar kita berkurang. Jadi Itu tidak langsung kita mendidik masyarakat hal yang tidak baik. Menurut saya. Iya, itu betul. Tapi kalau kita nggak nyantumin nama, ya kita membiarkan mereka, mendidik mereka untuk suudzon juga. Banyak dari orang kayak gitu. Ya, soalnya sampai sekarang saya nggak pernah nulis nama. Nah, Orang kami juga nggak pernah nulis nama. apa yang ada di keluarga kita belum tentu di keluarga mereka seperti itu Pak. Gitu. Jadi keluarga saya pun nggak kayak gitu. Tapi kita ngeliat keluarga orang nggak kayak keluarga kita dalam masalah ini. Ya, alhamdulillah saya belum pernah tanya. Ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah nggak kena tumbalnya. Ya. Tapi banyak di antara kita tuh masih seperti itu. Iya. Gitu. Jadi jangan sampai mereka jadinya malah suudzon. Emang dosa mereka, tapi kita penyebabnya. Tapi kalau kita tahu misalnya keluarga bapak misalnya, karena sekarang kan kita tahu nih, nanti pas beliau punya hajatan jangan ada yang nulis Pak. Iya, karena udah tahu nih keluarga beliau insya Allah nggak bakal suudzon dan nggak mengharapkan itu juga, gitu kan Pak ya. Iya. Nah ya ini diantara bentuk tarbiyahnya kita ikut majelis supaya jangan kayak gitu. Tapi kita kan nggak tahu orang luar nih. Kita nggak tahu orang luar. Mereka belum terbentuk seperti itu. Sebetulnya ibu-ibu biasanya kayak gini ibu-ibu Pak. Kalau bapak-bapak bodo amat.
Ibu-ibu biasanya tuh. Iya, nggak dikasih, nggak dicantum namanya, wah diperiksa, wah, gitu kan? Iya. Ya ibu-ibu mau nanya nih kayaknya. Hati-hati loh Pak, ibu-ibu mau nanya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Gampang. Jadi bagaimana caranya mengingatkan orang yang kembali ke maksiat lamanya gitu. Kalimat yang paling kena apa? Ittaqillah. Ittaqillah. Itu sebagaimana kalimatnya Nabi SAW di pelajaran kita kepada Mu'adz bin Jabal. Ittaqillah. Takutlah kamu pada Allah. Sebenarnya kena itu. Cuman orang kita belum biasa. Coba Pak, misalnya ada orang di jalanan lagi ngamen gitu. Ittaqillah. Gak ngaruh karena gak ngerti. Ya terjemahin lah Pak. Takutlah engkau pada Allah. Lah itu juga masih gak ngerti loh. Nah apa? Kok saya disuruh takut sama Allah? Jelasin. Jadi kalau misalnya, jadi dilihat dari orangnya, dia ngerti gak makna takut pada Allah? Atau ngerti gak kalau dirinya itu maksiat? Ini konteksnya dia ngerti kalau dirinya kembali ke maksiat. Ya udah, ingetin aja. Kalau orang ini ngerti kan berarti kan mudah diingetin. Takut kamu sama Allah. Kamu akan dihisab. Nanti di hari akhir dipertanyakan, diminta pertanggungjawaban. Jangan kembali lagi, kan udah dapat hidayah. Masa mau kembali lagi? Bersyukurlah pada Allah atas hidayah ini. Seperti itu ya. Seperti itu Bu ya. Wah iya, jazakallah khair. Monggo, siapa? Ada lagi? Ya. Oh, kira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ditugaskan di sekolah untuk mengikuti acara maulidan. Maulid atau maulidan. Ah, oke. Satu dulu, nanti saya lupa. Satu dulu Bu. Iya, nanti saya lupa soalnya. Ini ada berapa pertanyaan jumlahnya? 2 ya. Ya, satu dulu. Gimana kalau anak kita diundang maulidan di sekolah? Ya izin sama gurunya, sama petugas sekolah. Anak kami tidak bisa ikut undangan maulidan. Kalau disuruh diwajibkan harus ada alasan, maka tulis alasan syar'inya bahwa kami memang tidak mau merayakan maulidan. Jangan bohong. Jangan bilang anak saya sakit. Terus sakit beneran mati dia. Ya, jangan bohong dah, bilang aja kami memang tidak merayakan Pak. Gitu. Kalau ditanya kenapa, ya udah jelasin aja karena ya tidak ada sahabat yang merayakannya, maka kami tidak ikut Pak. Tapi kalau diwajibkan betul-betul, diancam kemudian kalau itu nanti nilai jelek. Ini ada beberapa opsi. Opsi nekat, yaitu udah biarin aja, jelekin aja nih. Tapi itu kayaknya anaknya nggak mau, kasihan anaknya tertekan nanti. Atau kalau dipaksa seperti itu, ya udah biarkan anak itu hadir dan tanamkan pada anak itu pengingkaran terhadap amaliyah ini, karena tidak ada sunnahnya seperti ini. Gitu ya. Cari madharat yang lebih kecil, ya. Cari madharat yang lebih kecil. Tanamkan pada anak ini tidak benar nak. Ya. Tapi ini terpaksa karena mereka mengancam nilai jeblok atau nggak naik kelas dan seterusnya. Tapi sebenarnya ancaman itu bisa nanti ditolerir insyaallah. Iya, begitu Bu. Yang kedua Bu. Itu kan Ibu sendiri lupa yang mana. Ibu. Ya. Apa Bu? Ya. Oh. Azan pakai gitar nggak Bu? Ya itu bedanya di situ. Bedanya azan itu nada. Musik itu alat musik, instrumen Bu. Ya.
Iya. Iya. Oke. Azan pakai gendang Bu? Enggak. Pakai gitar? Enggak. Nah, bedanya apa? Bedanya azan enggak pakai gitar, enggak pakai gendang. Kalau musik, ya itu musik, gitar, gendang dan semisalnya. Kenapa tidak sekalian? Mungkin perlu ditanyakan, ngaji kan ada nadanya. Akapela, core gitu ya. Sebagian ditinggalkan Bu. Kenapa? Karena pada asal akapela itu adalah paduan suara yang pada asalnya itu di gereja, pada asalnya. Oke, sebut akapela. Tetapi ini masih lebih ringan. Masih lebih ringan. Karena tidak dimaksudkan dengannya instrumen musik hanya sebatas nada. Ini masih lebih ringan. Cuma kadang akapela kemudian sebagian ditinggalkan karena dia akan bertransformasi ke berikutnya sampai kemudian sekarang hadir namanya beatbox. Ya, beatbox. Apa beatbox Pak? Meniru instrumen musik dengan mulut. Suara gendang, suara gitar, suara piano dan seterusnya. Itu sampai ada komunitasnya itu. Dan laku itu beatbox. Ada beatbox Indonesia, beatbox Jakarta itu. Jadi nggak perlu modal drum, pakai ini aja, bom 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 gitu. Itu kalau ulama ngeliat nangis ulama itu. Ini orang kenapa nggak zikir aja gitu loh. Ya Allah. Coba dentuman misalnya niru suara drum dengan lidah, dong dong dong. Coba ada nggak ulama kayak gitu? Ada orang yang rajin sholat nge-beatbox, kan konyol kelihatannya. Maka di sini Bu, penyerupaan terhadap instrumen musik itu yang dilarang dalam beatbox itu. Adapun kalau nada, maka di sini tazyinus saut itu boleh, yaitu menghiasi suara dengan nada itu boleh selama tidak memaksakan diri atau mengharuskan pakai pakem dengan liukan tertentu, atau yang ketiga tidak sengaja menyerupai orang-orang fasik. Jadi ada tiga ya, ada tiga batasan. Yaitu pertama tidak maksa. Misalnya dia baca Quran atau azan, suaranya pas-pasan, tapi kemudian maksa dengan tone yang tinggi, ya, wow, sampai orang nangis, dengarnya nangis karena nggak tahan gitu loh. Ya, itu jangan, itu nggak boleh, namanya takalluf, namanya maksa. Atau yang kedua tadi tidak mempakemkan dengan nada harus begini, itu nggak baik. Misalnya kalau saya baca ayat kursi, saya harus pakai nada begini, itu nggak seperti itu, nggak baik. Bebasin aja nadanya, bagus, yang penting bagus nadanya, udah selesai. Yang ketiga, pakem yang ketiga syaratnya adalah tidak menyerupai nada-nada yang dikenal sebagai nada orang fasik. Ya. Seperti misalnya baca Quran atau azan tapi menyerupai lagu tertentu. Menyerupai keroncongan, keroncongan benar kan ya? Iya. Coba misalnya kalau misal azan, hayya 'alas shalah, gitu gimana? Ini kan nada apa ya? Ya, nggak, karena menyerupai apa? Kefasikan, maka nggak boleh. Tapi kalau nada tersebut dibiarkan begitu saja sesuai dengan umumnya nada dalam azan atau dalam baca Quran, maka nggak masalah. Ya begitu Bu ya. Nah, jadi bedanya adalah Nabi SAW bersabda, zayyinu aswatakum bil Quran. Hiasilah suara-suara kalian dalam membaca Al-Quran. Jadi untuk melakukan atau bahasanya menadakan itu boleh, bahkan bisa menjadi sunnah selama ikhlas. Tapi dengan syarat tadi, yaitu tidak takalluf, tidak berlebihan atau tidak maksain diri. Dan yang kedua apa tadi? Tidak mempakemkan harus dengan liukan tertentu. Ini masuk dalam pemaksaan juga. Dan yang ketiga, nadanya tidak boleh serupa dengan nada lagu-lagu fasik atau nada lagu-lagu yang standar misalnya. Saya mau baca surat Abasa tapi pakai nada yang mirip dengan lagu Ada Apa Denganmu misalnya. Ya ini nggak boleh, ini malah penghinaan. Gitu. Ya. Saya mau azan tapi pakai lagunya Didi Kempot misalnya.
nadanya di kuat. Enggak boleh. Iya. Saya nggak ngomongin nama orang jadinya. Ya, pokoknya seperti itulah. Lagu-lagu seperti itu tidak boleh ditiru untuk azan atau baca Quran kita. Begitu Bu ya. Bagaimana kalau misalnya azannya pakai gitar, boleh nggak? Nah ini lebih jelek lagi. Baca Qurannya pakai gendang misalnya, ini lebih jelek lagi. Ya seperti itu Bu. Wallahu a'lam. Ya, saya pikir sudah cukup karena waktunya qomat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.